Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurman, NIM 2310117. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas individu 10 dengan materi OpenCV, yaitu ada OpenCV Drawing Tools, Contour Detection, dan Draw Contour. Nah, kemudian di sini kode yang pertama ada import CP2 yang fungsinya untuk mengimpor library OpenCV agar semua fungsi CP2 bisa digunakan dalam program. Kemudian ada import NumPy as NP, fungsinya mengimpor library NumPy untuk operasi array dan matriks gambar dan disingkat NP. Kemudian kita lanjut ke materi OpenCV Drawing Tool. Di sini kode yang pertama ada background NP zeros yang fungsinya untuk membuat kanvas berukuran 400 x 400 pixel, 3 channel warna yaitu BGR dan dengan tipe data UINT8 yang bernilai 0 sampai 255. Kemudian lanjut di sini ada CP2 line background yang fungsinya untuk menggambar garis horizontal berwarna merah dari titik 100 350 ke titik 300 350 dengan tebal 3 pixel dengan gaya file. Kemudian lanjut di sini ada CP2 line background. Nah, ini fungsinya untuk menggambar garis vertikal berwarna hijau tebal 20 pixel menggunakan gaya 8 connected line. Kemudian lanjut di sini ada CP2 line background. Nah, ini fungsinya untuk menggambar garis miring warna pink magenta tebalnya 5 pixel menggunakan gaya 4 connected line. Kemudian lanjut sini ada CP2 line background lagi yang fungsinya untuk menggambar garis miring berwarna Tosca dengan tebal 5 pixel dengan gaya anti-aliased yaitu tepi halus. Kemudian di sini ada CP2 IM Show Drawline yang fungsinya untuk menampilkan hasil gambar ke window bernama Drawline. Kemudian ada CP2 Wait Key, program berhenti dan menunggu tombol keyboard ditekan, dan kemudian ada CP2 Destroy All Window untuk menutup semua jendela yang terbuka. Nah, ini adalah garis horizontal yang berwarna merah, garis vertikal berwarna hijau, garis miring berwarna pink magenta, dan garis miring berwarna Tosca. Kemudian lanjut, di sini kita masuk ke draw rectangle. Nah, yang pertama di sini ada background sama dengan MP zeros yang fungsinya untuk membuat kanvas hitam baru 400 x 400 pixel. Kemudian di sini ada CP2 rectangle yang fungsinya untuk menggambar persegi outline merah dari pojok kiri atas dari titik 1525 ke kanan bawah ke titik 200 150 dengan tebal 5 pixel. Kemudian lanjut, di sini ada CP2 rectangle yang fungsinya untuk menggambar persegi terisi penuh warna kuning dan orange nilai -1 pada thickness berarti diisi warna. Kemudian ada CP2 IM Show menampilkan gambar hasil gambar ke window. Kemudian ada CP2 Wait Key menunggu input tombol keyboard dan CP2 Destroy All Window untuk menutup semua jendela. Ini adalah hasilnya. Yang gambar pertama adalah gambar persegi dengan outline merah. Kemudian ada persegi yang terisi penuh dengan warna kuning. Kemudian lanjut, kita masuk ke draw circle. Di sini ada IMG CP2 IM Read Lena JPEG yang fungsinya untuk membaca file gambar Lena JPEG dari disk ke dalam variabel IMG. Kemudian ada CP2 circle yang fungsinya untuk menggambar lingkaran terisi penuh warna biru di pusat titik 65 250 dengan radius 55 pixel nilai -1 pilot. Kemudian ada CP2 circle, ini sama saja untuk menggambar lingkaran berwarna biru. Kemudian lanjut ada CP2 IM Show untuk menampilkan hasil ke window yang bernama Draw Circle. Kemudian ada CP2 Wait Key menunggu input tombol keyboard, dan ada CP2 Destroy All Window menutup semua window. Nah, ini adalah gambar lingkaran outline-nya.
yang berwarna hijau toska, kemudian ini adalah lingkaran penuh berwarna merah. Kemudian lanjut, sini kita masuk ke write text. Nah, di sini kode pertama ada A1234 yaitu mendefinisikan list angka. Kemudian ada B ABCD mendefinisikan list huruf. Kemudian di sini ada C zip AB yaitu menggabungkan dua list menjadi pasangan tuple 1A 2B. Kemudian di sini ada print list C yaitu mencetak hasil zip sebagai list A 1A dan 2B, 3C dan 4D. Kemudian lanjut, sini ada background NP0s yang fungsinya untuk membuat kanvas ukuran hitam, berwarna hitam, ukuran 200 x 600 pixel. Kemudian ada HWC background shape, ini fungsinya mengambil dimensi gambar, H itu tinggi, W itu lebar, C itu jumlah channel warna. Kemudian di sini ada font types, ini mendefinisikan list semua jenis font yang tersedia di OpenCV. Ada font Hershey Simplex dan seterusnya. Kemudian di sini ada teks. Nah, teks ini mendefinisikan list text label yang sesuai dengan setiap font. Kemudian ada for text font type, ini fungsinya sebagai iterasi setiap pasangan teks dan font secara bersamaan menggunakan zip. Kemudian di sini ada frame, ini menyalin kanvas bersih agar setiap tampilan tidak menumpuk tulisan sebelumnya. Kemudian lanjut, di sini ada CP2AM Show, fungsinya menampilkan front frame hasil tulisan ke window. Kemudian ada CP2WK 2000, ini menunggu 2000 milisecond atau 2 detik sebelum menampilkan font berikutnya. Kemudian ada CP2 Destroy All Window, menutup semua window setelah semua loop selesai. Coba. Nah, seperti ini outputnya. Nah, kemudian lanjut, sini kita masuk ke mouse event click untuk draw line, yaitu menggambar garis secara interaktif menggunakan event click dan drag mouse. Di sini kode pertama ada X0 Y0, ini fungsinya untuk inisialisasi koordinat titik awal X0 Y0 dan titik akhir XT YT garis. Kemudian ada title window, ini adalah nama jendela untuk hasil outputnya. Kemudian ada is draw false, ini adalah flag boolean untuk menandai apakah sedang dalam proses menggambar. Kemudian ada frame NP1s, ini fungsinya membuat kanvas putih berukuran 400 x 400 pixel dan NP1 x 255 yaitu artinya putih. Kemudian di sini ada draw line, ini fungsinya untuk menggambar garis dari titik awal ke titik akhir. Kemudian di sini ada background frame copy yang fungsinya untuk menyalin kanvas bersih agar garis lama terhapus saat digambar ulang. Kemudian ada CV2 line background, ini fungsinya untuk menggambar garis pink tebal berukuran 15 pixel anti-aliased dari titik awal ke akhir. Kemudian di sini ada CP2AM show, ini fungsinya untuk menampilkan window yang bernama yang diambil dari variabel title window yaitu draw line dan background, yaitu frame-nya. Kemudian lanjut, sini ada div read line. Read line ini fungsinya untuk fungsi callback mouse yang dipanggil setiap ada event mouse. Kemudian di sini ada global X0, ini fungsinya untuk mendeklarasikan variabel global agar bisa diubah ke dalam fungsi. Kemudian di sini ada if event sama dengan CP2 event, ini fungsinya untuk kondisi saat tombol kiri mouse ditekan, catat titik awal dan aktifkan flag. Kemudian ada X0 Y0, sama saja seperti yang tadi. Kemudian itu sebagai inisialisasi. Kemudian lanjut, di sini ada is draw true, yang fungsinya sebagai flag boolean. Kemudian di sini ada elif event, ini fungsinya untuk kondisi saat mouse bergerak, update titik akhir dan mengikuti kursor. Kemudian lanjut, sini ada elif event CP2 event L button up,
Ini fungsinya kondisi saat tombol kiri dilepas, catat titik akhir, matikan flag. Kemudian di sini ada if is draw. Ini fungsinya untuk selama flag aktif mouse ditekan terus gambar garis mengikuti kursor. Kemudian ada CP2 name window. Ini fungsinya membuat window bernama untuk menampilkan gambar. Kemudian ada CP2 set mouse callback. Ini fungsinya menghubungkan fungsi callback mouse ke window yang dibuat. Kemudian ini sama saja menunggu input, yang ini menutup semua jendela. Ini adalah contohnya. Kemudian lanjut di sini ada kode import mat. Ini fungsinya mengimpor modul mat untuk menggunakan fungsi SQRT yaitu akar kuadrat. Kemudian ada X0, Y0. Fungsinya yaitu inisialisasi koordinat pusat lingkaran X0, Y0 dan radius R sama dengan 0. Kemudian ada frame NP1. Ini fungsinya membuat kanvas putih berukuran 400 x 400 pixel. Kemudian ada depth draw circle, fungsinya untuk menggambar lingkaran berdasarkan pusat dan radius. Kemudian ada CP2 circle background, ini fungsinya menggambar lingkaran outline hijau Tosca tebal 2 pixel. Kemudian di sini ada CP2 AM show untuk menampilkan variabel yang tadi yang diberi nama draw circle. Kemudian ada depth red circle, sama saja ini untuk menggambar lingkaran. Kemudian lanjut di sini ada if event CP2 event mouse move. Ini fungsinya untuk kemudian lanjut sini ada CP2 set mouse callback. Ini fungsinya untuk menghubungkan fungsi callback mouse ke window. Kemudian lanjut sini kita masuk ke contour detection. Di sini ada kode IMG CP2 AM read. Ini fungsinya untuk membaca gambar hierarki PNG dari disk. Kemudian ada gray CP2 CPT color, fungsinya mengonversi gambar dari BGR ke grayscale. Kemudian ada ray trace, ini fungsinya untuk mengubah grayscale ke biner. Kemudian ada kontur hierarki, ini fungsinya untuk mendeteksi kontur. Kemudian ada hierarki untuk menampilkan output dari yang di atas. Kemudian di sini ada for CNT in contour. Ini fungsinya iterasi setiap kontur yang ditemukan dalam list kontur. Kemudian ada CP2 draw contour. Ini fungsinya untuk menggambar kontur ke gambar dengan warna merah tebal 3 pixel min 1, berarti gambar semua titik kontur. Kemudian di sini ada CP2 AM show. Ini fungsinya untuk menampilkan hasil gambar kontur ke window. Ini CP2 wait key menunggu input keyboard, dan CP2 destroy window menutup semua window. Udah outputnya. Kemudian lanjut di sini kita masuk ke kontur pada noise text. Di sini kode pertama ada IMG CP2 AM read noisy text PNG. Ini fungsinya untuk membaca gambar teks berisi dari disk. Kemudian lanjut di sini ada gray CP2 CPT color, fungsinya mengonversi ke grayscale untuk proses thresholding. Kemudian ada red trace CP2, ini fungsinya thresholding inverse, pixel kurang dari 100 jadi putih, lainnya jadi hitam, digunakan agar teks menjadi objek putih. Kemudian sini ada contours
hierarki sama dengan ini fungsinya untuk mendeteksi hanya kontur paling luar dari setiap objek dalam gambar binar. Kemudian ada CP2 Draw Contour, ini fungsinya menggambar kontur di atas gambar asli dengan warna magenta tebal 6 pixel. Kemudian ada CP2 AM Show untuk menampilkan jendela yang bernama Drawing Contour. Kemudian ada CP2 AM Show untuk menampilkan jendela yang bernama Binary. Kemudian CP2 Wait Key untuk menunggu input keyboard, dan CP2 Destroy a Window menutup semua jendela. Ini adalah binary-nya. Ini adalah drawing konturnya. Kemudian lanjut, di sini kita masuk ke kontur filter. Sini kode yang pertama yaitu ada for CNT in contour area CP2 contour area. Ini fungsinya untuk menghitung luas area kontur dalam satuan pixel kuadrat. Kemudian di sini ada print luas %d pixel %area. Ini fungsinya untuk mencetak nilai luas setiap kontur. Kemudian di sini ada perimeter. Nah, ini fungsinya untuk menghitung keliling atau panjang busur kontur. Parameter true berarti kontur dianggap tertutup. Kemudian ada print keliling, ini mencetak nilai keliling setiap kontur. Ini adalah outputnya. Kemudian kita lanjut ke kontur approximation. Nah, di sini kode yang pertama ada IMG CP2 AMRead, ini fungsinya untuk menampilkan gambar yang bernama noisy text JPEG. Kemudian ada gray sama dengan CP2 color. Ini fungsinya untuk mengubah gambar menjadi grayscale. Kemudian ada selanjutnya di sini ada epsilon. Ini fungsinya untuk menghitung toleransi aproksimasi, yaitu 10% dari keliling kontur. Semakin besar epsilon, semakin sedikit titik. Kemudian di sini ada approx. Ini fungsinya untuk menyederhanakan kontur menjadi poligon, mengembalikan daftar titik sudut saja. Kemudian di sini ada CP2 polyline. Ini fungsinya untuk menggambar poligon hasil aproksimasi dengan warna kuning tebal 3 pixel true, yaitu poligon tertutup. Kemudian di sini ada CP2 AM Show untuk menampilkan gambar dengan jendela bernama kontur approximation. Kemudian ada CP2 Wait Key, ini untuk menunggu input keyboard, dan CP2 Destroy a Window untuk menutup semua jendela. Nah, ini adalah outputnya. Kemudian lanjut, sini ada max value 1000, ini artinya nilai maksimum track bar yaitu atau divisor. Kemudian ada default value 10, yaitu nilai awal track bar saat pertama kali ditampilkan. Kemudian ada def on track bar, yaitu fungsi callback yang dipanggil setiap kali nilai track bar penuh. Kemudian ada if val, ini menghindari pembagian dengan 0, satu per val akan error jika val sama dengan 0. Kemudian ada frame IMG copy, ini menyalin gambar asli agar aproksimasi lama terhapus saat track bar berubah. Kemudian ada epsilon, ini fungsinya untuk semakin besar val divisor, semakin kecil epsilon, semakin detail poligon aproksimasi. Kemudian ada CP2 track bar, CP2 create track bar, yang fungsinya untuk mengubah track bar menjadi bernama divisor di Windows saat digeser memanggil on track bar. Kemudian track barnya itu memanggil fungsi sekali di awal untuk menampilkan aproksimasi dengan nilai default. Kemudian ada rig CP2 bonding react, fungsinya mendapatkan bonding rectangle lurus axis aligned untuk kontur, yaitu mengembalikan XYWH. Kemudian print rig, yaitu mencetak nilai koordinat dan ukuran bounding box X pojok kiri, Y pojok atas, W lebar, H tinggi. Kemudian menunggu input keyboard, dan desktop window menutup semua jendela. Kemudian lanjut,
kita masuk ke strike bonding rectangle, itu menampilkan bounding box lurus untuk setiap kontur. Ini ada sama saja seperti kode-kode yang di atas. Kemudian di sini ada rect CP2 bonding rect, yaitu mendapatkan bonding rectangle lurus untuk kontur. Kemudian ada print rect, ini fungsinya untuk mencetak nilai koordinat dan ukuran bounding box X pojok kiri, Y pojok atas, dan W lebar, H tinggi. Kemudian sini kita masuk ke draw bounding box pada setiap kontur. Ini ada frame IMG copy, yaitu menyalin gambar asli agar gambar asli tidak termodifikasi. Kemudian ada XYWH rect, yaitu mengurai tuple rect menjadi X kiri, Y atas, W lebar, dan H tinggi. Kemudian ada CP2 rect. Kemudian di sini ada CP2AM show, ini menampilkan kemudian di sini kita masuk ke crop. Di sini kode pertama ada IMG CP2AM rate KTP4, ini fungsinya untuk membaca gambar KTP dari disk. Kemudian ada HIMG mengambil dimensi gambar, yaitu tinggi lebar channel untuk perhitungan rasio. Kemudian ada trace binary, ini fungsinya untuk thresholding otomatis dengan metode OTSU. Nilai threshold dipilih otomatis berdasarkan histogram gambar. Kemudian di sini ada CP2 fine contour, ini fungsinya untuk deteksi semua kontur dengan hierarki 2 level menggunakan redcom. Kemudian ada CP2 fine contour, ini fungsinya untuk deteksi semua kontur. Kemudian lanjut di sini ada aspek rasio, ini fungsinya untuk menghitung rasio aspek kontur, itu lebar dibagi tinggi. Kemudian ada height rasio, ini fungsinya untuk menghitung rasio tinggi kontur terhadap tinggi total gambar. Kemudian ada keep aspek rasio, yaitu filter foto KTP yang biasanya memiliki rasio aspek antara 0,7 hingga 0,9, itu lebih tinggi dari lebar. Kemudian ada keep height rasio, yaitu filter foto KTP yang biasanya memiliki tinggi 40-50% dari tinggi gambar KTP. Kemudian lanjut ada if, keep, react, and keep height ratio, ini fungsinya untuk jika kedua kondisi terpenuhi, anggap kontur ini adalah foto KTP. Kemudian di sini ada ROY IMG, ini fungsinya untuk crop area yang dianggap foto dari gambar asli. Kemudian ada CP2 rectangle, ini fungsinya untuk menggambar kotak magenta di sekitar foto yang terdeteksi. Kemudian ada CP2 AM show detect foto untuk menampilkan hasil foto crop. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian lanjut, sini ada CP2 AM rate untuk menampilkan gambar bernama plat nomor 5 JPEG. Kemudian ada rasio, ini fungsinya menghitung rasio resize agar tinggi gambar menjadi 350 pixel. Kemudian ada IMG CP2 resize, ini fungsinya mengubah ukuran gambar secara proporsional. Kemudian ada FY rasio. Kemudian ada CP2 threshold gray, yaitu thresholding to 0 tambah OTSU, pixel di bawah threshold OTSU menjadi 0 dan lainnya tetap. Kemudian ada CP2 threshold binary yang fungsinya untuk thresholding binary kedua untuk mempertegas biner setelah to 0. Kemudian ada CP2 fine contour, ini fungsinya untuk deteksi kontur dengan CCOMP untuk mendapatkan informasi hierarki parent atau child.
Sini ada area CP2 kontur, ini fungsinya menghitung luas area setiap kontur untuk filter noise. Kemudian ada next previous, ini fungsinya untuk mengurai informasi hierarki next kontur berikutnya, previous sebelumnya, parent induk kontur. Kemudian ada keep high ratio. Keep aspect ratio ini fungsinya untuk filter aspek karakter plat nomor lebih tinggi dari lebar, rasio 0,2 hingga 0,7. Kemudian sini ada keep high ratio, ini fungsinya untuk filter tinggi karakter mengisi 25 hingga 50% tinggi gambar plat. Kemudian di sini ada if area, ini fungsinya untuk lewati kontur yang terlalu kecil dan dianggap noise kurang dari 5 pixel persegi. Kemudian ada parent min 1, ini fungsinya untuk kontur terluar parent sama dengan min 1 yang punya tetangga berderet sama dengan karakter plat, bukan noise isolated. Kemudian ada ROY ING, ini fungsinya crop area karakter dari gambar copy agar ROY independen dari gambar asli. Kemudian ada CP2AM show crop foto, ini menampilkan setiap karakter yang berhasil diekstrak di window terpisah. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.